Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kelima, dan Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Mari kita dengarkan bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, saya berikan tema menanti Sang Penghibur dan pekerjaan penghibur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengatakan kepada para murid agar mereka tidak keluar atau tidak pergi dari Yerusalem, karena Yesus menjanjikan seorang penghibur atau yang namanya Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka melakukan pelayanan yang luar biasa yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, maka mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka harus diurapi oleh Roh Kudus, bahkan dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya Yesus memerintahkan kepada para murid agar mereka tetap berada di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun memenuhi hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan yang sangat jelas ketika para murid sebelum menerima Roh Kudus dan setelah menerima Roh Kudus.
adanya keberanian yang sungguh luar biasa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, maka kita akan belajar apa itu tugas atau pekerjaan daripada penghibur atau yang kita kenal dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid menantikan Roh Kudus, maka di situ ada kuasa yang sungguh luar biasa. Ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, karena memang Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang boleh memenuhi setiap kita yang percaya kepada Dia, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian khususnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15, kita akan temukan apa itu pekerjaan atau tugas-tugas daripada Roh Kudus. Yang pertama, menginsafkan dunia dari dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pekerjaan pertama, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk menyingkapkan manusia, bahwa kita manusia adalah manusia berdosa. Melalui Roh Kuduslah kita mengerti dan memahami bahwa Kristus adalah Tuhan. Kemudian kita sadar bahwa diri kita adalah manusia yang berdosa. Itulah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus, maka dunia sadar, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, maka mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang patut dihukum, patut mengalami yang namanya kebinasaan. Dan melalui Roh Kudus itu mereka menjadi bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada dunia bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Itu tugas pertama daripada Roh Kudus, bekerja dalam setiap hidup orang percaya dan kepada siapapun yang ingin dia jumpai. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan kebenaran kepada setiap orang. Saya bacakan bagi kita. Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika setiap orang percaya kepada Kristus, maka dia akan mengerti kebenaran. Kebenaran yang hakiki, atau kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Melalui Roh Kuduslah kita mengerti kebenaran. Jadi tugas pertama daripada Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan kebenaran. Kemudian di situ dikatakan dan penghakiman akan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus kita mengerti bahwa setiap orang yang berdosa, setiap orang yang jauh daripada Tuhan akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang tinggal di dalam dosa, di situ akan dihakimi. Coba saya akan bacakan di ayat yang ke-9 sampai 11. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan karena kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tugas pertama daripada Roh Kudus adalah menginsafkan dunia dari dosa, mengajarkan kebenaran, kemudian mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan dihakimi sesuai dengan dosanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa tugas daripada Roh Kudus? Di dalam ayat yang ke-13, saya akan bacakan bagi kita semua.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi tugas kedua daripada Allah Roh Kudus adalah memimpin setiap umat Tuhan, memimpin setiap orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Melalui Roh Kudus kita mengerti dan memahami kebenaran. Kemudian melalui Roh Kudus kita dimampukan, kita dituntun untuk melakukan kebenaran itu tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peran Roh Kudus sangat luar biasa dalam kehidupan orang percaya di zaman sekarang ini maupun di zaman para rasul. Begitu luar biasa para rasul melayani Tuhan. Mereka diurapi dengan sungguh luar biasa. Ketika mereka berkhotbah, ada banyak orang diberkati. Ada banyak orang boleh percaya dan bertobat. Terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus kita mengerti kebenaran, kemudian kita dipimpin untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan harus kita bangun. Karena melalui Roh Kuduslah kita mengerti dan memahami kehendak Allah. Kita boleh hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tugas dan pekerjaan daripada Allah Roh Kudus yang terakhir adalah memuliakan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana Allah boleh mengutus Yesus Kristus dari yang setara dengan Allah, yang memiliki segala-galanya, mengosongkan dirinya menjadi manusia yang hina. Tetapi ketika dia menyelesaikan tugas, maka Kristus dimuliakan. Dia semakin ditinggikan, dia naik ke surga. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui kuasa Roh Kudus, melalui Roh Kuduslah kita boleh memuliakan Tuhan. Ketika orang percaya kepada Tuhan, mereka bersorak-sorak memuji Tuhan, memuji Yesus. Melalui Roh Kuduslah kita mampu memuliakan Yesus. Kita boleh mampu memuliakan Bapa di sorga. Bahkan kita memuliakan Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di mana kita merayakan hari-hari Pentakosta, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid agar mereka tidak pergi ke Yerusalem, mereka harus menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, mereka mampu berbahasa yang sungguh luar biasa, dan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita tidak seperti para rasul. Ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengakui Yesus adalah Allah yang hidup. Maka disitulah kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita sadar, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, semuanya karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita mengerti, memahami bahwa hidup ini harus hidup di dalam kebenaran, bahwa dosa pasti ada akibatnya. Dan yang lebih penting, kita dipimpin di dalam kebenaran dan senantiasa memuliakan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.